Sama seperti first, karena kita punya 5 grammar, maka kita juga punya 5 follow. Yang pertama adalah follow A. Sekarang kita lihat lagi soalnya ya. Dari sini kita bisa lihat, kita punya beberapa grammar 1 sampai 5. Tadi di algoritma yang pertama, katanya jika S adalah start symbol, maka dollar adalah follow S, maaf. Sekarang kita harus cari tahu dulu, start symbol itu yang mana? Start symbol itu adalah pemproduksi dari grammar paling atas. Start symbol adalah pemproduksi di grammar paling atas. Sekarang kita lihat di grammar paling atas adalah grammar nomor 1. Pemproduksinya siapa? Pemproduksinya adalah huruf E, adalah variabel E, berarti E adalah start symbol. Karena E adalah start symbol, maka dollar adalah follow E. Oke ya. Jadi untuk start symbol kita menggunakan algoritma yang pertama. Itu dengan menggunakan algoritma. Untuk follow ini kita menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah cara cheat. Cara algoritma seperti yang kita tahu tadi, ada 3 algoritma, dan cara cheat itu adalah kita lihat di hasil produksi. Di sini kita punya 6 grammar, kita lihat di hasil produksi di setiap grammar. Tadi kan sebelumnya kita udah tahu, follow itu adalah karakter yang ada di belakangnya, dan tidak boleh variabel, dia cuma boleh simbol dan terminal. Sekarang kita pengen cari follow-nya E, kita lihat di hasil produksi. Lihat di hasil produksi yang pertama, di grammar pertama tidak ada E, nggak usah kita hiraukan. Yang kedua juga tidak ada E, yang ketiga tidak ada E, yang keempat tidak ada E, yang kelima kita punya E dalam kurung. Kita lihat, di sini kita punya E dalam kurung. Tadi follow adalah karakter di belakangnya, kan kita mau cari follow E, berarti kita cari karakter yang ada di belakangnya huruf E. Di belakangnya huruf E itu ada simbol tutup kurung, berarti tutup kurung adalah follow-nya E. Oke ya. Berikutnya sekarang kita mau cari follow-nya E aksen menggunakan cara algoritma. Nah, untuk algoritma kita hanya bisa cari algoritma berdasarkan grammar di atasnya. Sekarang kita lihat E aksen itu ada di grammar di baris kedua. Berarti kita cuma bisa cari follow E aksen di grammar atasnya, yaitu grammar E menghasilkan TE aksen. Ya, karena E aksen ada di baris kedua, berarti kita cuma bisa cari follow-nya E aksen dari grammar atasnya. Jadi seandainya nanti saya pengen cari follow-nya T aksen. T aksen itu ada di baris keempat, berarti saya cuma bisa cari follow-nya T aksen itu di grammar baris pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Kita balik lagi ke algoritma yang kita punya. Di sini kita lihat ya. Untuk algoritma 1 kita hanya pakai untuk start symbol. Jadi kalau start symbolnya kita udah cari nih, follow-nya, algoritma 1 udah nggak usah kita pakai lagi. Berarti sekarang kita kemungkinan algoritma yang kita pakai cuman algoritma 2, 3A sama 3B. Sekarang kita lihat dulu algoritma yang 2. Dia bilang kan jika A menghasilkan alfa B beta. Terus yang 3A, jika A menghasilkan alfa B. Yang 3B, jika A menghasilkan alfa B beta. Nah, A, alfa, B, dan beta itu adalah posisi, ya. A, alfa, B, dan beta itu adalah posisi. Maksudnya adalah kita lihat dari grammar yang kita punya. Tadi kan kita mau cari follow-nya E aksen yang ada di baris kedua berdasarkan grammar di line pertama, yaitu E menghasilkan TE aksen. Sekarang kita cari posisinya E, TE aksen itu apa? E itu adalah A, T adalah alfa, E aksen adalah B. Jadi cuma ada 2 kemungkinan, kalau nggak A alfa B, kalau nggak A alfa B beta. Cuma ada 2 kemungkinan itu. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah A alfa B, berarti kemungkinan yang kita pakai adalah algoritma 3A. Kenapa? Karena di 2 kita harus ada betanya, sedangkan di E menghasilkan TE aksen ini nggak ada betanya. 3B juga gitu, harus ada betanya, sedangkan di E menghasilkan TE aksen itu nggak ada betanya. Berarti kemungkinan yang bisa kita pakai cuma algoritma 3A. Katanya, jika A menghasilkan alfa B, betul, maka semua follow A adalah follow B. Semua follow A adalah follow B. Berarti semua yang follow E adalah follow E aksen. Sekarang kita udah punya belum follow-nya E? Sudah, berarti kita tinggal copy paste doang.
Ya. Itu baru cara algoritma. Yang berikutnya adalah cara cheat, seperti yang tadi saya bilang. Untuk cara cheat ini, kita lihat lagi di semua hasil produksi. Di semua hasil produksi, setelah huruf E aksen, ada nggak terminal atau simbol? Ada E aksen, tapi di belakangnya nggak ada karakter apapun, di belakangnya E aksen nggak ada E aksen, nggak ada E aksen, nggak ada E aksen. Berarti follow-nya E aksen itu hanya dolar dan tutup kurung. Berikutnya adalah follow T, ya, follow T. T itu ada di baris ketiga, berarti kita cuma bisa cari di baris pertama dan baris kedua. Yang baris pertama coba kita lihat ya, di E menghasilkan TE aksen. Sekarang kita balik lagi nih ke algoritmanya. Dari sini kita lihat ya. Jika A menghasilkan gini, maka semua first beta adalah follow B. Ya, adalah follow B. Yang A juga gitu. Jika A menghasilkan begini, maka semua follow A adalah follow B. Berikutnya juga, jika A menghasilkan alpha B beta dan begini, maka follow B. Ya, sekarang kita lihat. Di 2, di 3A, di 3B, semuanya mengacu ke follow B. Kenapa? Karena kita cuma bisa cari follow yang ada di posisi B. Kita cuma bisa cari follow karakter yang ada di posisi B. Sekarang tadi follow T itu grammarnya ada di baris ketiga, berarti kita cuma bisa cari di 1 sama 2. Di baris yang pertama, E menghasilkan TE aksen, kita mau cari follow-nya T ya. Kita lihat, T itu ada di posisi apa? T itu ada di posisi alpha. T ada di posisi alpha, berarti kita nggak bisa cari follow-nya T di grammar ini, karena kita cuma bisa cari follow karakter yang ada di posisi B. Sekarang kita coba lihat di baris yang kedua. Di sini ada E aksen menghasilkan plus TE aksen. Empty nggak usah kita, hasil produksi yang empty nggak usah kita masukin karena dia tidak mengandung huruf T. Sekarang kita coba posisiin ya. E aksen adalah A, plus adalah alpha, T adalah B, E aksen adalah theta. Kita mau cari follow T. T ada di posisi B, berarti kita bisa cari follow-nya T dengan menggunakan grammar ini. Ya, balik lagi ke algoritma yang kita punya. Di sini kita punya A menghasilkan alpha B beta. Yang di sini yang bisa A alpha B beta adalah algoritma 2 dan algoritma 3B. Untuk yang algoritma 2, katanya, jika A menghasilkan alpha B beta, betul ya, jika A menghasilkan alpha B beta, maka semua first beta adalah follow B. Firstnya beta. Sekarang pertanyaannya adalah, kita sudah punya firstnya beta atau belum? Makanya, sebelum kita mengerjakan follow, kita harus cari firstnya dulu. Jadi kita udah punya nih firstnya beta. Beta itu adalah E aksen. Kita udah punya firstnya E aksen. Firstnya E aksen adalah plus dan empty. Plus dan empty. Tapi di algoritma 2 ada syaratnya lagi. Maka semua first beta adalah follow B kecuali empty. Ya. Semua first beta adalah follow B kecuali empty. Di sini first beta yang kita punya atau first E aksen yang kita punya adalah plus dan empty. Jadi yang kita masukkan cukup plusnya aja. Empty-nya nggak usah kita masukin. Empty-nya bukan follow-nya si T. Ya. Itu katanya si algoritma kedua. Ya. Di sini yang bisa A alpha B beta itu ada 2 ya, ada algoritma 2 sama algoritma 3B, dan dua-duanya harus kita pakai. Jangan saya udah pakai algoritma 2, saya nggak mau 3B, itu nggak boleh. Atau saya udah 3B, saya nggak mau pakai 2, itu nggak boleh. Jadi dua-duanya harus kalian coba. Ya. Untuk algoritma yang 3B, jika A menghasilkan alpha B beta, benar ya. Dan first beta adalah empty. Beta itu adalah E aksen, ya. Dan firstnya E aksen adalah empty. Sekarang kita cek dulu nih. Firstnya E aksen ada empty-nya nggak? Oh, ternyata firstnya E aksen itu ada empty, berarti kita bisa pakai algoritma 3B. Jika nih, misal aja ya, misalnya firstnya E aksen itu nggak ada empty-nya, cuman plus doang, berarti kita nggak usah pakai algoritma 3B. Jadi 3B itu hanya jika A menghasilkan alpha B beta dan first betanya ada empty. First betanya ada empty-nya. Ya, karena di sini ada empty-nya, berarti kita pakai nih algoritma 3B. Jika A menghasilkan alpha B beta dan first beta adalah empty, maka semua follow A adalah follow B. Berarti semua yang follow E aksen adalah follow-nya T.
kita sudah punya follow-nya e-accent. Berarti tinggal kita copy paste aja. Oke, selesai follow T. Yang selanjutnya, kita mau kerjain follow-nya T-accent. Follow T-accent. Ya. T-accent itu ada di baris keempat. T-accent itu ada di baris keempat, berarti kita cuma bisa cari follow di baris ke-1 sampai 3. Di 1 itu nggak ada karakter T-accent, berarti kita nggak usah pakai. Di yang grammar yang di baris kedua juga tidak ada T-accent ya, berarti kita nggak usah pakai. Satu-satunya kemungkinan hanyalah grammar di baris ketiga, yaitu T menghasilkan FT accent. Ya, sekarang kita posisikan lagi. T adalah A, F adalah alpha, T accent adalah B. Ya, kita mau nyari follow-nya T accent, kita cuma bisa cari follow di karakter yang ada di posisi B. T accent ada di posisi B, berarti bisa kita cari. Ya, balik lagi ke algoritma. A menghasilkan alfa B itu adalah algoritma 3A. Katanya jika A menghasilkan alfa B benar, maka semua follow A adalah follow B. Semua yang follow T adalah follow-nya T accent. Follow-nya T kita udah punya, tinggal copy paste. Ya, itu cara algoritma. Sekarang kita cara cheatnya. Setelah huruf T accent, ada nggak terminal atau simbol? Nggak ada T accent, nggak ada T accent. Ada T accent tapi di belakangnya nggak ada karakter lagi. Di keempat juga di belakang T accent nggak ada karakter lagi. Di yang kelima nggak ada huruf T accent ya. Berarti follow-nya T accent hanya plus $, sama tutup kurung. Yang terakhir adalah follow F. Follow F. F ada di baris kelima. Berarti kita cuma bisa cari 1 sampai 4. Di 1 nggak ada F, 2 nggak ada F, 3 ada F. 3 ada F, tapi F-nya itu ada di posisi alpha. Ingat ya, kita cuma bisa cari follow yang ada di posisi B. Karena dia ada di posisi alpha, berarti kita nggak bisa cari. Otomatis kita cari di T accent menghasilkan bintang FT accent. Ingat, MT nggak usah kita tulis karena dia tidak mengandung huruf F. Kita posisikan lagi. T accent adalah A, bintang adalah alpha, F adalah B, T accentnya adalah beta. Ya, kita mau cari follow F, F-nya ada di posisi B, berarti kita bisa cari. Balik lagi ke algoritma. Karena A, alpha, B, beta, berarti kita pakai algoritma 2 dan 3B. Untuk yang 2, jika A menghasilkan alpha, B, beta, maka semua first beta adalah follow B, kecuali MT. First B, beta, berarti first T accent. Kita udah punya nih, first-nya T accent. First-nya T accent adalah bintang dan MT. Tapi karena tadi kata algoritma 2 kecuali MT, yang kita tulis hanyalah bintangnya aja. Ya. Berikutnya kita balik ke algoritma lagi. Algoritma 3B. Jika A menghasilkan alpha, B, beta, dan first beta adalah MT. Tadi di first-nya T accent adalah bintang dan MT. Berarti kita bisa menggunakan algoritma 3B. Maka semua follow A adalah follow B. Semua follow A adalah follow B. Semua follow T accent adalah follow F. Kita udah punya follow-nya T accent, tinggal di copy paste. Itu baru cara algoritma. Berikutnya adalah cara cheat. Kita lihat di grammar yang kita punya. Setelah huruf F, ada nggak huruf kecil yang biasa kita sebut terminal atau simbol? 1 nggak ada F, 2 nggak ada F, 3 ada F, tapi belakangnya adalah variabel. Follow itu nggak boleh variabel. Berikutnya kita juga punya F, tapi di belakangnya F adalah variabel. Follow nggak boleh variabel. Di 5 nggak ada F, berarti follow F cuman ini aja. Sekian untuk follow dari grammar yang kita punya.